Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk anak-anak semua. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita terlebih dahulu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa moga-moga kita tetap diberi kesehatan lahir dan batin, dan mudah-mudahan wabah ini yang membuat orang mencekam ini bisa cepat-cepat sirna dari muka bumi. Baiklah anak-anak, kemarin kita telah belajar yaitu tentang getaran dan gelombang. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan gelombang, nanti sebagian dilanjutkan bunyi. Sebagai kelanjutannya di sini adalah tentang gelombang berjalan. Jadi seperti kita ketahui, yaitu gelombang pada air laut itu sebenarnya berjalan dari tengah kemudian sampai ke tepi. Setelah sampai ke tepi nanti menabrak tebing atau penghalang, nanti akan mantul kemudian berjalan ke tengah lagi. Begitu pula gelombang suara. Suara itu dari saya ngomong sampai kalian bisa mendengar itu adalah berjalan. Jadi suara itu nanti merupakan gelombang longitudinal dan merambat sampai ke telinga kita. Anak-anak sekalian, untuk gelombang berjalan mempunyai persamaan sebagai berikut. Persamaan untuk gelombang berjalan adalah Y sama dengan A kali sin kurung buka omega T plus minus KX kurung tutup, di mana K itu nanti rumusnya adalah 2pi per lambda, dan untuk mencari V-nya sama dengan F kali lambda atau 2πf per K atau sama dengan omega per K. Ini adalah rumus umumnya. Z itu adalah merupakan simpangan, satuannya meter, omega ada kecepatan sudut, satuannya radian per sekon, T adalah waktu gelombang untuk berjalan, satuannya sekon, A adalah amplitudo gelombang, satuannya meter, X adalah jarak suatu titik ke titik pusat sumber gelombang, satuannya meter, dan K adalah bilangan gelombang, satuannya per meter. Bilangan gelombang menyatakan jumlah gelombang dalam jarak tertentu. Jadi bilangan gelombang ini ada jarak tertentu, misalnya berapa meter ya, misalnya 5 meter lah, 5 meter itu nanti ada berapa gelombang, itu namanya bilangan gelombang. Catatan, jika gelombang menjalar ke kiri, simpangannya bernilai positif, dan jika gelombang menjalar ke kanan, simpangannya negatif. Contoh soal, persamaan gelombang berjalan pada dawe adalah Y sama dengan 2 sin 0,5 pi kurung buka 80T min 2X kurung tutup. Jika X dan Y bersatuan meter dan T bersatuan sekon, maka hitunglah A amplitudo gelombang, B bilangan gelombang atau K, C panjang gelombang atau lambda, D frekuensi sudut gelombang atau omega, E frekuensi gelombang atau F kecil, dan F cepat rambat gelombang atau V. Solusinya kita tulis rumus umumnya, Y sama dengan A kali sin omega T min KX. Di sini menggunakan min karena gelombang menjalar dari kiri ke kanan. Kemudian soalnya ditulis yaitu Y sama dengan 2 sin 0,5 pi kurung buka 80T min 2X kurung tutup, Y sama dengan 2 sin
kurung buka 0,5 pi kali 80 T min 0,5 pi kali 2X kurung tutup. Z sama dengan 2 sin kurung buka 40 pi kali T min pi kali X kurung tutup. Jadi ini karena rumusnya adalah ini yang saya kuningi ini soalnya, maka harus soalnya itu nanti dikembalikan, dipersiskan seperti rumusnya. Jadi di sini Z sama dengan A kali sin, ini 2 kali sin. Habis sin ini kurung buka, ini kurung buka, sama dan seterusnya. Kemudian untuk A amplitudo 2 meter, K-nya adalah kita lihat dulu, kita urutkan dulu ya. Bentar ya. Ini Z sama dengan A sin omega. A ditarik ke bawah. Lah urut angka 2. Berarti A-nya sama dengan 2 meter. Kemudian K-nya diurutkan dari K ini. K. Nah, ini pi. Maka besarnya K atau bilangan gelombang adalah pi per meter satuannya. Kemudian untuk K rumusnya adalah 2pi per lambda. Kalau dicari lambda sama dengan 2pi per K, maka lambda sama dengan 2pi per pi, sama dengan 2 meter. Kemudian untuk mencari omeganya kita urutkan kembali. Ini omega, kemudian diurutkan. Lah ini 40 pi, berarti omeganya sama dengan 40 pi, satuannya rad per sekon. Kemudian untuk mencari frekuensinya, rumusnya adalah omega per 2pi. Omeganya 40 pi per 2pi sama dengan 20 Hz. Kemudian untuk mencari kecepatannya atau cepat lambatnya, kita gunakan rumus V sama dengan F kali lambda. V-nya sama dengan 20 kali lambdanya sama dengan 2, berarti sama dengan 40 meter per sekon. Anak-anak sekalian, ini kita lanjutkan yaitu tentang bunyi. Bunyi itu merupakan hasil daripada getaran. Jadi setiap benda yang bergetar itu nanti akan menghasilkan bunyi. Bunyi itu merambat jika ada medium atau zat perantara. Jadi di sini di ruang hampa, maka bunyi tidak bisa kita dengar karena bunyi tidak bisa merambat di ruang hampa. Medium itu nanti ada 3, bisa berupa padat, cair, dan gas. Saya beri contoh, bunyi dapat merambat pada zat padat. Misalnya zaman saya kecil dulu itu teleponan menggunakan kaleng dan menggunakan benang. Nah itu nanti kalau benangnya ditarik tegang, kita ngomong maka bisa kita dengar dari teman kita. Itu menunjukkan bunyi bisa merambat pada zat padat. Atau ini nanti ada kereta api itu masih kira-kira jaraknya 2 km, jadi kita tidak bisa melihat, tidak tahu kalau ada kereta api. Tetapi kita mencoba untuk mendengarkan, jadi telinga kita letakkan pada rel kereta api. Nah, nanti kalau ada kereta apinya yang akan lewat itu nanti kedengaran. Itu berarti membuktikan bunyi dapat merambat melalui zat padat. Kemudian bunyi bisa merambat pada zat cair. Misalnya kita renang, menyelam di dalam kolam renang, kemudian teman-teman kita yang ada di atas yang belum masuk ke kolam renang itu nanti bicara, ya itu nanti kita bisa mendengar. Itu artinya bunyi bisa merambat di dalam zat cair. Kemudian bunyi bisa merambat dalam gas. Itu contohnya saya ngomong, misalnya saya ngomong dalam kelas, maka kalian bisa mendengar. Ada adzan dari masjid yang jauh, mungkin jaraknya sampai 500 meter, kita dengar, itu berarti bunyi bisa merambat lewat udara atau gas. Benda yang bergetar tersebut disebut sumber bunyi. Sebagai sumber bunyi contohnya adalah mesin, sound, gitar, gong, kentongan, beduk,
dan lain-lain. Bunyi ini memindahkan energi yang berasal dari sumber bunyi dalam bentuk gelombang longitudinal. Bunyi dapat dideteksi oleh telinga atau instrumen. Bunyi merupakan energi yang dirambatkan dalam bentuk gelombang. Tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh frekuensi. Jadi sekali lagi, tinggi rendahnya bunyi itu ditentukan oleh frekuensinya, sedangkan kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudonya. Coba kalian perhatikan untuk tayangan berikut. Yuk. Mari kita perhatikan ini suara gitar, yaitu yang dipetik ini adalah bagian yang atas, itu adalah bernada rendah. Maka bunyi ini adalah berfrekuensi rendah. Kemudian kalau yang dipetik adalah yang paling bawah, itu bunyi itu adalah nanti berfrekuensi tinggi. Ya, demikian. Berikutnya adalah intensitas bunyi. Bunyi adalah gelombang longitudinal yang memindahkan energi bunyi dari sumbernya. Energi bunyi yang dipindahkan setiap detik disebut daya bunyi atau B besar sama dengan power. Secara matematis dapat ditulis P sama dengan E per T. P adalah daya bunyi, satuannya watt atau joule per detik. Kemudian E adalah energi bunyi, satuannya joule. T adalah waktu yang diperlukan, satuannya detik. Sedangkan daya bunyi yang menembus sebuah bidang disebut intensitas bunyi. Jadi saya ulangi, daya bunyi yang menembus sebuah bidang disebut intensitas bunyi atau I besar. Secara matematis bisa ditulis bahwa I besar sama dengan P per A, atau I sama dengan E per A kali T. Dengan keterangan bahwa I adalah intensitas bunyi, satuannya watt per meter persegi, P daya bunyi, satuannya watt atau joule per detik, A adalah luas permukaan yang ditembus oleh bunyi, satuannya meter persegi, kemudian E adalah energi bunyi, satuannya joule, dan T adalah waktu yang diperlukan, satuannya detik. Contoh soal, sebuah sumber bunyi mendistribusikan energi bunyi sebesar 0,04 Joule selama 10 detik. Ditanyakan, A. Hitunglah daya bunyinya, B. Hitunglah intensitas bunyinya jika melewati daerah seluas 0,4 meter persegi. Diketahui E sama dengan 0,04 Joule, T-nya adalah 10 detik, maka yang pertama ditanyakan P sama dengan E per T sama dengan 0,04 per 10 sama dengan 0,004 watt atau 4 kali 10 pangkat min 3 watt. Kemudian untuk I-nya, intensitasnya sama dengan P per A. I sama dengan 0,004 per 0,4 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3 per 4 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 0,01 atau 10 pangkat min 2 watt per meter persegi. Gelombang bunyi merambat dari sumbernya ke segala arah pada jarak yang sama dari sebuah sumber bunyi akan membentuk suatu ruang yang berbentuk bola. Jadi nanti kalau ada bunyi, misalnya suara saya ini, maka dalam jarak tertentu dari atas, dari bawah, kanan, kiri, dan seterusnya itu mempunyai kemampuan yang sama. Jadi itu kalau kita lihat adalah merupakan luasan daripada bola bidangnya, bidang yang ditembus oleh bunyi itu. Dengan demikian, pada jarak R dari sumber bunyi terdapat bidang tembus yang berbentuk bola dengan luas sebagai berikut. A atau luas bola sama dengan 4pi R kuadrat. Sehingga pada jarak R dari sumber bunyi terdapat intensitas bunyi sebesar
I sama dengan P per A, I sama dengan P per 4πr kuadrat. Dengan I adalah intensitas bunyi, satuannya watt per meter persegi. P sama dengan daya, satuannya watt. R adalah jarak yang diukur dari sumber bunyi, satuannya meter. Intensitas bunyi minimal adalah intensitas bunyi yang paling lemah yang masih dapat didengar oleh telinga manusia, yaitu besarnya 10⁻⁻12 watt per meter persegi dan disebut ambang pendengaran. Sedangkan intensitas bunyi maksimum yang dapat didengar oleh telinga manusia besarnya adalah 1 watt per meter persegi dan disebut dengan ambang perasaan. Sebagai contoh soal, di sebuah tempat sejauh 4 meter dari sumber bunyi, intensitas bunyi yang diterima adalah 0,01 watt per meter persegi. Hitunglah A, luas bidang yang ditembus oleh bunyi, B, daya bunyi yang dihasilkan oleh sumbernya, C, berapa intensitas bunyi yang diterima di tempat sejauh 10 meter dari sumber bunyi. Diketahui jari-jarinya atau jaraknya adalah R sama dengan 4 meter, kemudian I adalah 0,01 watt per meter persegi. Maka ditanyakan A luasnya adalah luas bola, A sama dengan 4πr kuadrat, sama dengan 4 kali 3,14 kali 4 kuadrat sama dengan 200,96 meter persegi. Kemudian yang B, P sama dengan I kali A, P sama dengan 0,01 kali 200,96. P sama dengan 2,0096 watt. Kemudian yang C untuk jari-jarinya R10 meter, maka A-nya adalah 4πr kuadrat sama dengan 4 kali 3,14 kali 10 kuadrat, maka A sama dengan 12,56 kali 100 sama dengan 1256 meter persegi. Maka I sama dengan Pi per A sama dengan 2,0096 per 1256 sama dengan 0,0016 watt per meter persegi atau 1,6 kali 10⁻³ watt per meter persegi. Anak-anak sekalian, sebelum penutupan, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, bahwa gelombang itu bisa berjalan atau bergerak, itu nanti yang berpindah adalah energinya. Kemudian untuk bunyi itu merupakan hasil getaran. Bunyi itu tidak bisa merambat atau tidak bisa didengar di ruang hampa, karena bunyi itu nanti akan merambat, membutuhkan zat perantara atau medium. Kemudian intensitas bunyi itu adalah merupakan daya bunyi yang menembus sebuah bidang. Bidang yang ditembus oleh bunyi itu nanti berupa luas bola. Kemudian bunyi yang paling lemah, yang paling rendah, yang dapat didengar oleh telinga manusia disebut ambang pendengaran, yang besarnya adalah 10⁻⁻12 watt per meter persegi. Sedangkan bunyi yang paling tinggi yang masih bisa didengar oleh telinga manusia disebut ambang perasaan, besarnya 1 watt per meter persegi. Demikianlah pertemuan hari ini, kita cukupkan sekian, besok kita sambung lagi. Dan ini sekali lagi saya ingatkan, anak-anak ini jangan lupa setelah nonton video ini untuk melakukan presensi. Terima kasih atas perhatiannya.
Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.